Begini jadinya nih, kalau zaman sekarang masih percaya hal-hal yang musyrik, biasanya ada aja deh belakangannya nggak enak atau ada hal-hal yang nggak diinginin. Sama kayak kasus ini, jadi ada seorang wanita yang harus berurusan dengan maut dan bakalan bikin kalian geleng-geleng kepala deh dengarnya. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Sebelum lebih jauh ke kronologinya, kita kenalan dulu yuk sama wanita cantik nan anggun bernama Fairuz Umar berusia 43 tahun. Dia merupakan seorang wanita yang tinggal bersama dengan anak semata wayangnya di sebuah rumah yang berlokasi di perumahan Villa Mas Indah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dia menghabiskan waktunya dengan menjadi seorang ibu rumah tangga nih yang mengurus anak semata wayangnya. Dia pernah menikah dengan seorang pria, sebut aja Mr. X. Sebelumnya mohon maaf ya lur, kalau nama suaminya ini nggak ketemu-temu pas AA riset. Jadi kita sepakat sebut aja Mr. X ya. Nah, kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan pria tersebut gak berlangsung lama nih lor. Mr. X selalu berkata kurang pantas terhadap Fairuz. Belum lagi suaminya ini juga gampang ringan tangan terhadap istrinya. Seringkali perselisihan mereka juga kedengeran sampai ke tetangga dan membuat malu satu isi rumah. Terkadang anaknya juga jadi salah satu sasaran empuk bapaknya kalau bapaknya ini lagi kesel di tempat kerjanya atau kalau lagi ada perselisihan sama ibunya. Kebiasaan bapaknya jajan-jajan selimut cantik di luar ngebuat Fairuz naik pitam sekaligus makin menjadi-jadi. Apalagi dia pun jarang diberikan nafkah dari suaminya karena duitnya selalu digunakan buat berfoya-foya di luar. Karena hubungan keduanya semakin gak harmonis, pasangan suami istri ini kemudian mutusin untuk berpisah dan hak asuh anak semata wayangnya jatuh kepada Fairuz Umar. Setelah proses perpisahan itu rampung, ternyata Fairuz masih memiliki dendam yang masih mengganjal di dalam hatinya kepada sang mantan suami. Mengingat semua kelakuan buruk sang suami membuat Fairuz geram dan kesal serta membenci begitu dalam terhadap mantan suaminya. Yang pasti Fairuz yang merasa sakit hati dan masih menyimpan dendam terhadap Mr. X mutusin untuk menuntut balas. Saat itu Fairuz berpikir keras nih, cara apa yang pantas ia gunakan untuk membalas perbuatan suaminya itu. Di dalam benaknya, dia sempat berpikir dengan cara mainstream, yaitu menyewa salah satu penjahat untuk menghabisinya. Namun dia nggak mau ketawa nih jika nanti mereka ditangkap dan diinterogasi. Pastinya akar dari permasalahan itu bakal merembet ke dirinya. Hingga saat duduk termenung di depan teras, terbesit salah satu cara anti-mainstream yang bikin dia senyum-senyum licik sendirian. Dia berencana untuk menghancurkan mantan suaminya itu dengan cara yang gak masuk akal, yakni dengan cara disantet. Demi mewujudkan aksinya itu, Fairuz sempat mendatangi beberapa teman dekatnya untuk mencari informasi tentang orang pintar atau dukun yang bisa membantunya. Namun usaha itu gak segera membuahkan hasil. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan seorang teman lama nih yang menyarankan Fairuz Umar untuk berkunjung ke salah satu rumah orang pintar alias dukun sakti mandraguna. Gak mau ngelewatin kesempatan tersebut, Fairuz segera menyambangi rumah dukun itu sesuai dengan petunjuk dari teman lamanya. Dukun itu ternyata merupakan salah satu dukun yang bisa dibilang cukup terkenal di daerah Bekasi. Orang pintar alias dukun yang digadang-gadang mampu menyantet mantan suaminya itu bernama Kuru alias Engkong, berusia 60 tahun. Gak heran juga nih banyak murid-murid yang berguru kepada Kuru karena dia terkenal sakti mandraguna. Beliau tinggal di sebuah rumah tepatnya di desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Untuk kesehariannya nih ya lur, Kuru emang udah lama nih ngejalanin hidup sebagai seorang dukun yang katanya ya sakti banget lah di sana. Beredar kabar juga jika Kuru ini memiliki banyak sekali pasien-pasien yang selalu keluar masuk ke rumah sekaligus tempat prakteknya. Gak tanggung-tanggung, dalam praktek usaha perdukunan itu, Kuru menawarkan berbagai jasa kepada para pasiennya seperti ilmu pengasihan, pelet, dan santet. Banyak yang puas dengan cara kerja dukun Kuru dalam mengabulkan segala macam permohonan yang pasien mau. Segala macam kalangan entah dari bawah, menengah, hingga kalangan atas pun juga berbondong-bondong dan antri hanya untuk menggunakan jasa dukun Kuru. Bukan dukun turu ya, kalau turu kan dukun tidur dong. Singkat cerita ya lur, setibanya Fairuz di rumah sekaligus tempat praktek sang dukun, Fairuz bercerita perihal masalah hidup yang dijalaninya sekaligus dendamnya nih kepada sang mantan suami. Ia kemudian meminta sang dukun untuk bersedia membantunya
membalaskan dendam kepada Mr. X dengan ilmu santet yang dimiliki oleh Kuru. Saat itu ya lur, Kuru langsung mengiyakan permintaan tersebut dan meminta mahar atau mematok harga sebesar 4 juta rupiah sebagai imbalan jasa. Virus yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika dukun Kuru itu benar-benar sakti dan terlanjur percaya, langsung membayar lunas nominal yang diminta oleh Kuru. Setelah urusan pembayaran selesai, Virus langsung berpamitan pulang nih kepada dukun tersebut. Dia pun gak sabar dengan apa yang terjadi terhadap suaminya nanti setelah dia udah ngelakuin rencananya. Hari demi hari silih berganti, minggu demi minggu terlewati. Namun nyatanya mantan suaminya ini masih tetap baik-baik aja, sehingga membuat Virus mulai merasa kesal nih karena merasa telah mengeluarkan uang dalam jumlah banyak untuk biaya santet. Dia kadang sering ke rumah suaminya buat ngecek juga nih, ini suaminya udah kenapa-napa belum? Atau dia masih sehat-sehat aja? Makanya nih dia ngecekin terus nih ke rumah mantan suaminya. Karena ditunggu-tunggu gak segera membuahkan hasil, Virus beberapa kali mendatangi tempat praktek sang dukun untuk menanyakan perihal kemauannya yang gak kunjung ada hasilnya alias nihil. Kuru alias Engkong ngejelasin kepada Virus jika mantan suaminya itu sangat susah banget nih ditembus untuk disantet. Kuru bilang kalau si mantan suaminya punya pendamping tingkat tinggi yang susah banget buat ditembus. Mendengar pernyataan itu, Virus ya masa bodo amat, karena ya itu kan tugasnya dia. Dan tentu aja, Virus langsung murka dan minta agar Kuru segera mengembalikan uang sebesar 4 juta rupiah yang udah disetorin sama dia. Namun saat itu Kuru menolak buat balikin uang tersebut dan berjanji bakal nyariin dukun lain buat nyantet mantan suami dari Virus. Kuru pun juga bilang uang yang udah diberikannya udah gak bisa dibalikin lagi karena sesuai kesepakatan di awal. Namun setelah ditunggu-tunggu, janji itu pun gak kunjung ditepati oleh Kuru, sehingga memancing kemarahan dari Virus. Pada tanggal 9 Desember 2016, sekitar jam 1:30 siang hari, Virus kembali mendatangi tempat praktek Kuru untuk menanyakan perihal permintaannya yang gak kunjung berhasil menyantet mantan suaminya. Tapi lagi-lagi Kuru menjanjikan akan segera mencarikan dukun yang lebih sakti lagi dibandingkan dirinya. Virus yang memang sedari awal udah kesel terhadap Kuru, mulai mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki-maki dukun tersebut. Dalam pertengkarannya, Virus sempat menyampaikan kepada Kuru kalau dia benar-benar menyesal telah percaya kepada dukun abal-abal. Di tengah pertengkaran yang kian sengit itu, Virus yang gak bisa mengendalikan emosinya seketika itu langsung menampar pipi kiri Kuru. Tamparan tersebutlah yang kemudian membuat sang dukun itu seketika mengamuk dan beranjak dari tempat duduk bersilanya. Dia kemudian mengambil sebuah balok kayu berukuran besar yang biasanya digunakan untuk mengganjal pintu dengan sangat marah. Dengan balok kayu itu, dia kemudian menghajar pasiennya hingga Virus gak sadarkan diri nih lor. Melihat Virus udah dalam kondisi gak berdaya, Kuru kemudian menyeret tubuh wanita itu ke dalam kamar mandi. Setibanya di dalam kamar mandi, meskipun Virus masih dalam kondisi hidup namun pingsan, dia mutusin untuk memotong-motong bagian tubuh Virus menjadi 3 bagian menggunakan sebilah golok. Setelah itu ya lur, Kuru masukin potongan-potongan tubuh tersebut ke dalam sebuah karung putih berukuran besar. Karung berisi manusia itu kemudian disembunyiin di belakang rumahnya, tepat di samping kandang kambing miliknya. Dia kemudian bergegas nih ninggalin rumah miliknya dengan menaiki sepeda motor milik Virus menuju ke rumah salah satu kerabatnya yang masih berada di daerah Tambun. Masih di hari yang sama ya lur, beberapa jam kemudian anak kandung dari Kuru yang bernama Rumiada berusia 27 tahun pulang ke rumah milik keluarga Kuru setelah beraktivitas di luar rumah. Sesampainya di rumah tersebut, dia dibuat bingung nih karena menemukan banyak banget bercak merah yang berceceran di belakang rumahnya. Dan setelah diikuti bercak merah itu mengarahkan Rumiada ke sebuah karung. Karena merasa penasaran ya dengan isi dalam karung itu, Rumiada berinisiatif untuk membuka karung tersebut dan alangkah terkejut dirinya ketika melihat sesosok wanita dalam kondisi yang cukup nyeremin banget ya. Rumiada yang tahu betul nih bahwa wanita itu merupakan salah satu pasien dari ayahnya karena Virus beberapa kali datang ke rumah tersebut. Dia pun langsung melaporkan penemuan tersebut kepada ketua RT setempat yang kemudian dilanjutin ke Polsek Tambun. Aparat kepolisian yang ngedapetin laporan itu segera mendatangi lokasi untuk mengecek kebenaran dari laporan tersebut. Setibanya di lokasi, pihak berwajib langsung memasang garis polisi untuk memudahkan pemeriksaan. Menurut pihak berwajib,
Karung berisi wanita itu dalam kondisi yang benar-benar nyeremin karena udah terbelah menjadi beberapa bagian. Namun sayang, 3 bagian itu nggak dijelasin secara spesifik. Karung berisi manusia itu kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi dan otopsi. Berdasarkan hasil identifikasi nih lur, terkuak ya lur, bahwa identitas korban merupakan Virus Umar, warga Villa Mas Indah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu ya lur, di lokasi penemuan wanita tersebut, aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Pihak berwajib berhasil mengamankan sebuah balok kayu dan sebilah golok yang diduga merupakan senjata penghabisan nyawa. Selain itu ya lur, aparat kepolisian juga segera menginterogasi Rumiada dan beberapa warga untuk menggali keterangan-keterangan yang dapat membantu proses penyelidikan. Menurut Rumiada, anak kandung dari sang dukun menyatakan bahwa korban merupakan salah satu pasien dari ayahnya yang beberapa kali mendatangi rumah sekaligus tempat praktek dari guru. Namun dirinya nggak mengetahui pasti nih apa yang menjadi alasan dibalik kedatangan ke rumah milik keluarganya. Berdasarkan keterangan tersebut, aparat kepolisian meyakini bahwa Guru alias Engkonglah yang telah menghabisi Virus. Gak mau membuang-buang waktu, aparat kepolisian pun segera mencari keberadaan dari Guru. 3 jam setelah penemuan dari Virus, tim buru sergap dari Polsek Tambun dibantu Polres Bekasi Kota berhasil menangkap Guru yang bersembunyi di salah satu rumah kerabatnya di wilayah Tambun. Dia langsung dikirim ke Polres Bekasi ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Guru alias Engkong mengakui jika dirinya memang telah melakukan penghabisan nyawa kepada salah satu pasiennya. Dia mengaku emosi sekaligus kesel nih kepada Virus karena telah berani menampar pipi kirinya. Selain itu ya lor, Guru juga merasa risih nih terus-menerus ditagih uang sebesar 4 juta rupiah yang telah diberikan oleh Virus kepadanya sebagai imbal jasa ritual santet yang diminta sama korban. Pihak kepolisian pun akhirnya menetapkan Guru alias Engkong sebagai tersangka dalam kasus ini. Dia pun dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghabisan nyawa, junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 11 tahun nih terhadap Guru alias Engkong karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghabisan nyawa. Kasus ini agak sedikit rumit dan membanggongkan banget ya lor. Dimana gara-gara percaya sama dukun, si Virus harus kehilangan nyawanya gara-gara masalah yang cukup kompleks sih. Dan kalau menurut kalian soal kasus ini, gimana nih lor? Coba deh komentar di bawah ya. Jujur, dulu AA punya pengalaman dari teman soal perdukunan kayak gini. Bedanya, dia buat ngelancarin pekerjaan sama penghasilan. AA sempat ikutin sih ritualnya, cuma buat temenin doang. Dan jujur aja sempat mau ketawa sih pas lihat ritualnya. Waktu itu teman AA habis 10 juta dan sampai sekarang hasilnya masih 0 besar. Nah mungkin dari kalian ada yang punya pengalaman kayak gini, bisa banget loh berbagi di kolom komentar buat nambah-nambah informasi aja sih ke yang lain biar nggak ketipu ya. Dan semoga dengan adanya kasus ini kita bisa belajar lebih bijak lagi nih untuk gak percaya sama dukun. Apalagi sekarang kan udah zaman modern. Harusnya mah kita cukup percaya aja sama yang maha kuasa, bukan sama yang begituan. Tapi dari kalian ada gak sih yang pernah pakai dukun? Coba komentar lagi ya di bawah ya. Mari kita doakan juga untuk keluarga korban yang udah ditinggalin, supaya mereka diberikan ketabahan setelah ditinggal korban dan sabar menjalani kehidupan sehari-harinya. Selalu waspada sama keadaan sekitar juga ya lor, karena kejahatan bisa datang kapan aja dan dari mana aja loh. Buat kalian yang mau request kasus-kasus lain yang belum pernah dibahas, bisa langsung komentar aja di bawah atau DM aja di Instagram AA ya. Dan kalau kalian dengar suara AA ini agak berubah suaranya, ya karena AA lagi sakit banget nih, jadi suaranya agak bindeng gitu. Jadi ya, I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.